Berjumpa lagi dengan saya, Bro Deru. Hai. Oke, ada tayangan video pendahuluan tadi menunjukkan proyek-proyek pengembangan atau pembangunan infrastruktur. Antaranya jalanan, drainase, dan juga jembatan. Wah, proyek pembangunan itu debu di mana-mana, kemacetan terjadi di mana-mana, sangat nggak nyaman. Bahkan untuk beberapa ruas jalan harus dibuatkan saluran atau jalan-jalan sementara. Supaya apa? Supaya kendaraan lalu lintas tetap bisa berjalan walaupun mengalami hambatan pula. Nah, Bro Deru melihat di dalam perjalanan pengembangan pembangunan infrastruktur ini sungguh membuat pengguna jalan dan juga orang-orang atau kepentingan-kepentingan bisnis di sekitar proyek infrastruktur ini mengalami ketidaknyamanan. Bayangkan yang berjualan makanan, debu di mana-mana. Orang kan jadi sungkan, segan mau datang makan, belanja makanan. Ya kecuali kalau ruangannya tertutup, ya kan? Nah, bayangkan kalau warung-warung yang terbuka begitu. Di pinggir jalan yang Bro Deru lewati itu ada warung-warung yang terbuka. Bayangkan debu di mana-mana. Kasihan kan, omset penjualan pasti turun selama proyek masih berjalan. Dari berlangsungnya proyek-proyek infrastruktur ini, kita bisa belajar banyak hal. Namun kita nggak banyak-banyak. Inti-intinya saja, ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari proyek infrastruktur ini terkait dengan pembangunan kehidupan kita sebagai manusia tentunya. Nah, hal yang pertama, untuk melakukan atau berlangsungnya pembangunan kehidupan seseorang ataupun pembangunan kehidupan satu keluarga, dibutuhkan pengorbanan berupa kerelaan menjalani masa-masa ketidaknyamanan. Panjang, ya panjang. Intinya, rela memasuki masa-masa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Oh, bayangkan, digambarkan dari proyek infrastruktur tadi, debu di mana-mana, kemacetan, belum cuaca panas. Mereka yang sedang mengerjakan, ini para pekerja proyek, itu mereka sehari-hari ada di situ, setiap saat ada di situ. Mulai dari pagi-pagi banget, kalau yang Bro Deru amati, itu sampai nanti sore. Kadang yang mengatur lalu lintas ya, tutup di sana, buka di sini, jalur ini jalan dulu, jalur sana stop dulu. Itu banyak yang nyelonong juga, ngelanggar. Kadang dimaki-maki tuh yang jaga jalan. Mereka seharian makan debu, kena panas, bayangkan. Tapi para pengguna jalan udah nggak mau tahu aja. Memang mereka bekerja dan dibayar untuk menjalankan tugas itu, tapi mereka tetap manusia kan. Begitu juga dengan kondisi kehidupan kita. Ketika kita manusia ini sedang dibangun kehidupannya, waktu kehidupan kita dibangun, berapa banyak kehidupan keluarga kita, orang tua kita, rekan-rekan kita, mentor kita, guru kita, sahabat kita, bahkan haters kita yang kenyamanannya terusik hanya untuk mulai mengikis pola pikir kita yang salah. Mulai untuk apa? Untuk membangun pola pikir yang benar. Tadi yang salah ya dikikis, tapi kemudian untuk membangun yang benar. Mulai mendrive kita, menuntun kita atau melatih kita untuk apa? Untuk meninggalkan pola-pola tindak atau kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang salah. Kemudian mulai membangun hal-hal yang baik, yang benar untuk menjadi kebiasaan baru yang membangun dan
memang itu benar untuk kita lakukan. Dan ini tidak mudah. Bayangkan kalau kita sudah usianya dewasa ya, usia 20 tahun, 30 tahun, apalagi yang sudah 60-an tahun, baru mulai mau diperbaiki. Itu sudah terbentuk puluhan tahun. Dan untuk mengubah itu, butuh perjuangan ekstra. Baik yang menjadi mentor, yang menjadi penuntun, yang menjadi pendamping, maupun yang sedang diproses ini, pihak yang diproses ini. Wah, perjuangan. Dan tidak jarang, seperti tadi para pekerja yang mengalami hal yang tidak enak dari para pengguna jalan. Kita karena tidak kuat, keluar dari zona nyaman, dari kebiasaan kita, orang yang sebenarnya sedang berbuat baik pada kita, malah kita marah-marah, kita benci, kita caci maki, bahkan kita musuhi. Ayo, bener apa bener? Hehehe, ngaku aja deh. Tapi nggak usah di sini. Bro Deru juga melewati fase-fase itu kok. Ya, bahkan sampai sekarang masih banyak bagian dari kehidupan Bro Deru yang memang masih harus diperbaiki. Proyek infrastruktur kehidupan Bro Deru sendiri masih terus berjalan. Demikian untuk kita semua manusia. Untuk apa? Diperbaiki, terus dipercantik. Bukan secara fisik, tetapi mulai dari bagian dalam. Inner beauty kita kata orang. Itu untuk wanita ya. Jadi ya, keindahan, kemurnian, kebaikan yang berasal dari batinnya kita, itu diperbaiki dulu. Mulai pola pikir, ya kan? Pola rasa, nggak baperan, nggak buat negative thinking atau overthinking aja bawaannya, ya kan? Ya, terus pola tindak kita, kebiasaan-kebiasaan, kelakuan, bahasa tubuh kita yang kadang kita nggak sadar, kita anggap itu biasa. Taunya itu bisa bikin tersinggung orang loh. Contoh, cara senyum kita, mungkin selama ini, sejak lahir sampai saat kita dibentuk itu, kita pikir itu nggak apa-apa, orang biasa, udah senyum gue kayak begini. Tapi ternyata cara senyum kita, menurut penilaian orang-orang di sekeliling kita, itu sinis, sombong, angkuh. Nah, mulailah diajarin, dilatih, ayo dong, kita diperbaiki dong, latihan senyum yang tulus dong. Itu kan nggak nyaman ya, seringkali kan jadi masalah untuk kita. Wah, nggak bisa dong dikritik kayak begitu, nggak terima. Ya, itulah pembangunan kehidupan kita. Jadi harus rela keluar dari zona nyaman kita, ya, selama masa proses. Yang kedua, konsisten dan mau menerima perubahan yang membawa kita kepada perbaikan. Tentu kalau perbaikan berarti tadinya salah dong. Kemudian dibawa kepada ini yang benar. Ah, ini lagi dilatih nih, dari yang salah menuju kepada yang benar. Ya, ini proses pembangunan infrastruktur berlangsung. Infrastruktur kehidupan kita. Apa yang bisa diproses di sini? Mulai yang pertama, cara berpikir kita. Kembali lagi, ini yang diolah. Ini sudut pandang kita. Jangan kita terbiasa dan membiasakan diri berpikir dengan pola-pola pikir yang dangkal. Ayo kita latih. Kita latih. Diisi dengan apa? Pengetahuan. Diisi dengan apa? Wawasan yang dibuka. Diisi dengan apa? Pengalaman hidup yang mau lebih maju. Supaya apa? Supaya kita nggak sempit pola pikirnya, nggak dangkal cara menimbangnya. Menimbang ya pertimbangan-pertimbangan di pikiran kita. Nggak gampang baper, nggak egois, ya kan? Bisa bersikap dengan benar. Bersikap tuh menentukan sikap, bukan sikap siap. Bukan itu. Menentukan atau menetapkan bagaimana kita harus bersikap. Ini sikap saya. Nah, seperti itu. Tapi dengan lembut, nggak perlu ribut-ribut. Terus kita bisa memutuskan dengan sangat benar kapan kita berbicara, kapan kita mendengarkan, kapan kita menimbang, kapan kita mencerna, sehingga kita nggak asal bicara. Karena banyak orang yang kebanyakan ngomong, akhirnya lebih banyak bikin salah atau kerusuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Memang nggak enak.
Seolah-olah salah aja. Ego kita menentang, bahkan kita bisa ribut dengan orang-orang, kita usir orang-orang dari hidup kita. Karena kita nggak terima. Banyak konflik terjadi ketika proses ini berlangsung. Banyak kerugian terjadi, baik di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita, maupun pihak kita sendiri. Contoh, omset mereka menurun, waktu yang menjadi terhambat karena kemacetan, ya kan? Kemudian apalagi kenyamanan yang harus seolah-olah sudah nggak punya hak lagi karena harus lewati jalur itu. Waduh, benar-benar nggak nyaman. Belum lagi kalau ada orang yang nyalip sembarang-sembarang, mendesak-desak, din. Situasi begitu. Belum lagi cuaca atau situasi kondisi di sekeliling kita. Digambarkan dengan cuaca yang ada. Kadang bayangkan kalau lagi macet hujan, yang pakai sepeda motor gimana? Basah nggak loh? Ya kan butuh waktu juga untuk matikan motor, ambil mantel hujan dan baru pakai. Mungkin udah basah kuyup duluan, baru mantelnya lengkap terpakai. Bisa saja terjadi. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk proses-proses ini. Semuanya untuk kebaikan kita dan sesama. Oke? Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mari kita melihat bahwa dalam setiap proses pembangunan kehidupan itu ada campur tangan Tuhan sebagai pencipta kita. Oke? Dia ingin kita menjadi ciptaan yang sempurna. Nah, dalam setiap proses bukan hanya kita yang disempurnakan, bukan hanya kita yang sedang dibangun, tetapi rekan-rekan, saudara-saudara, keluarga kita, bahkan orang-orang yang gak suka sama kita, itu juga sedang dibangun hidupnya. Tapi kan nggak ngerti, nggak rasa, nggak nyadar, kecuali kalau dikasih tahu bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah simbiose mutualis, saling menguntungkan, saling membentuk. Dan kalau kita mau konsisten, kita mau saling terima, merendahkan kerendahan hati, mau kita hidupkan dalam hidup kita. Bukan rendah diri loh ya, rendah diri itu minder, tapi ini rendah hati, ya. Saling mau oke deh, saya belum tentu benar. Kalau dia memang begini, bisa saja dia yang benar. Nah, ketika kita mau mengkoreksi diri, kita mau saling menerima, saling melengkapi, saling mengisi, saling memperbaiki, mengkoreksi diri, lama-lama lihat, pada waktu-waktu kedepannya kemudian, tanpa kita sadari, terbangun dan terbentuklah gaya hidup, pola pikir, pola rasa, pola tindak yang baru, yang juga diperbaharui dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang dulunya kenal kita masih belum terbentuk, kemudian lama tidak ketemu, lama-lama ketemu lagi gitu. Mereka, emang ini elu? Mereka tidak menemukan kekurangan kita yang dulu lagi. Kenapa? Melalui proses pendewasaan, pematangan, pembentukan, dan berbagai dinamika kehidupan yang Tuhan izinkan berlangsung dalam hidup kita, bersama dengan support system kita, kita menjadi makhluk ciptaan yang baru. Bukan berarti kita cekrek jadi yang baru, enggak. Gaya hidup kita berubah. Pola pikir kita mulai menjadi yang benar dan matang, dewasa. Tidak lagi kekanak-kanakan walaupun umur kita udah tua. Karena apa? Menjadi tua itu pasti, umur bertambah terus, nggak bisa ditahan, ya kan? Tetapi untuk menjadi dewasa atau menjadi matang, itu keputusan kita. Mau nggak kita menjalani proses pembangunan atau pembentukan kehidupan? Kalau kita mau, kita tidak mengeraskan hati kita. Kita tidak kekeh dengan kedegilan kita. Kita pasti menjadi lebih dewasa, makin hari makin dewasa, makin hari makin matang. Walaupun mungkin umur kita masih muda. Ya kayak Bro Deru muda kan? Hai, tolong sadar diri. Kebiasaan. Ya, ngomong-ngomong soal ini, Bro Deru teringat di dalam Alkitab yang Bro Deru baca dan yakini sebagai firman Tuhan, itu dikatakan besi menajamkan besi,
manusia menajamkan sesamanya. Artinya begini, untuk mematangkan kehidupan kita, membentuk, membangun kehidupan manusia, kita dan sesama itu adalah alat untuk saling membangun, bukan untuk saling bermusuhan. Kelemahanmu merupakan kesempatan bagi saya, bagiku, untuk mengisi atau membangunnya, supaya kau bisa bangkit. Tetapi dari kelebihanmu akan digunakan untuk apa? Untuk membangun kekurangan saya. Supaya apa? Supaya saya tidak lagi tenggelam atau hidup di dalam kekurangan. Kekurangan-kekurangan perilaku dan sebagainya, bukan duit atau apa, bukan. Ini masalah kehidupan, oke? Nah, jadi ayolah kita renungkan. Dari 3 poin yang Bro Deru bagikan hari ini, kita renungkan. Jangan-jangan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi, sudah berlalu dari kehidupan kita, ternyata ada rencana Tuhan, ada niatan Tuhan, ada usaha Tuhan untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan itu kita belum mengerti, jadi kita abaikan, bahkan kita jadikan itu sebagai suatu masalah yang besar bagi kita, dan membangun kebencian kita kepada orang-orang yang terlibat di dalam. Ayo, kita ubah pandangan kita perbaiki hubungan kita yang ke belakang, dan kemudian kita memandang ke depan, kita sambut kehidupan kita di hari ini dan hari esok dengan pengertian yang benar, sehingga apapun yang terjadi di antara kita, ya, di antara kita dengan sesama, siapapun mereka, itu bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar lagi. Tetapi ini antara kita dengan Tuhan pencipta kita, yang sedang membangun hidup kita menuju bentuk atau perilaku atau pribadi manusia yang jauh lebih sempurna, menuju keserupaan dengan Sang Penciptanya kita. Dalam hal ini Bro Deru sangat percaya dan menyembah Allah pencipta Bro Deru dalam pribadi Yesus Kristus, ya. Dan kami menyebutnya dengan istilah begini. Perjalanan ini adalah menuju keserupaan dengan Kristus. Itu menimbulkan satu pengertian dan keyakinan bahwa apa? Ketika proses ini berlangsung, kita disempurnakan menuju karakter Tuhan. Ingat, karakter Tuhan. Berarti kita sedang disempurnakan. Memang tidak ujuk-ujuk jadi bagus dan semuanya sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi di dalam pengembangannya, ketika Dia membentuk kita, di dalam proses pembangunan kehidupan kita ini, Dia memampukan kita untuk bagian demi bagian diperbaiki. Terutama mulai dari pola pikir kita, dimatangkan. Sehingga kita bisa berpikir dengan benar. Bukan lagi seperti yang sebelumnya, yang salah pikir, overthinking, dan sebagainya. Kemampuan mengelola perasaan, sehingga apa? Kita menjadi orang yang lebih dewasa mengelola rasa, karena rasa itu bisa menyebabkan berbagai persoalan kalau salah dikelola. Ya, mari kita merenungkan bersama-sama, kita jujur dalam hidup kita, buka hati kita dengan penuh kelapangan dada. Untuk apa? Untuk menerima bahwa situasi kehidupan kita mulai dari dulu hingga ke depan itu adalah seluruhnya, seutuhnya adalah merupakan bagian dari bagaimana Tuhan pencipta kita memproses hidup kita menuju keserupaan dengan pribadi Dia yang memiliki dan menciptakan kita. Oke, sampai jumpa lagi. Salam.